teman-teman, saat ini kami akan berkunjung ke stasiun pemantau kualitas air yang bekerja secara online, otomatis, real time, 1x24 jam. Jadi kalau bisa disingkat ya, online monitoring. Yuk ikuti kita, perjalanan kita ya ke stasiun Onlimo. Oh iya, kita turun. Mari kita turun. Yuk kita ke stasiun Onlimo, online monitoring. Jadi stasiun ini adalah stasiun pemantau kualitas air sungai. Dalam hal ini salah satu kemanfaatannya adalah memantau kualitas air sungai sumber air PDAM, ya, atau bisa dibilang apa namanya, intake PDAM. Nah ini bekerja secara secara otomatis, real time, 1x24 jam dan online, sehingga hasilnya dapat dipantau dari dapat dipantau dari kantor. Hati-hati teman-teman, ini aksesnya agak belum itu ya. Memang ke depan mesti diperbaiki akses ini. Aduh, saya nggak bisa manjat ini. Bagaimana? Saya tarik ke depan. Kita masuk, kita lihat. Coba di ini hasilnya dulu. Tampilkan anunya. Nggak bisa lihat sini Bu, dari Anuta, karena di sini dia bermasalah. Iya. Kenapa kemarin tidak diselesaikan? Sama Mas Dandi katanya nanti yang danu. Mau datang lagi? Mereka mau datang lagi. Ini displaynya belum itu loh. Belum bisa diperbaiki kemarin? Belum. Bermasalah bagaimana? Jaringannya katanya Bu. Ini saya kemarin kita beli pipa, kita pasang kembali. Kembali apa? Pipa baru. Ganti yang paling Ibu 40.000, 50. Nah teman-teman, ini tadi saya beli ikan tuna ya, ikan tuna 1 ekor, harganya tadi tuh 70.000. Iya teman-teman, kalau saya menyebut harga ini sama sekali tidak bermaksud pamer ya. Pamer ini sekedar untuk referensi bagi ibu-ibu. Nah ini tentu bagaimana kita mengatur budget dapur kita ya Bu. Ini referensi aja, tadi saya beli di pasar itu seekor 70.000, dapatnya segini. Ini juga sebagai informasi juga harga komoditas perikanan kita di pasar rakyat gitu ya, bukan di tingkat distributor atau apa. Ini memang di harga beli harga jual di
di yang paling hilir gitu ya, harga komoditas perikanan kita dalam hal ini kan tuna. Jadi bukan bermaksud pamer ya teman-teman ya, sama sekali tidak, insya Allah. Juga saya nggak tahu namanya, saya tidak mengkhususkan diri resep ini karena memang apa namanya, ini semacam eh, perilaku masak ya. Saya hanya spill perilaku masak saya, perilaku makan saya sekeluarga. Juga mungkin bisa mewakili ya ibu-ibu bekerja di luar rumah itu seperti apa ya. Nah, itu akan sangat mempengaruhi kita dalam menyiapkan makanan-makanan sebisa mungkin praktis, murah, terjangkau. Murah, terjangkau juga apa ya, itu tadi praktis, cepat ya. Tapi masih bergizi lah ya, masih punya nilai gizi yang baik buat keluarga gitu. Jadi ini mau saya olah, kemudian saya stok yang siap-siap saji gitu. Jadi anakku ketika saya sibuk atau saya tinggal apa, mereka ya bisa bisa menyiapkan sendiri dengan apa yang sudah saya stok gitu. Jadi mereka tidak perlu repot, saya juga di hari-hari kerja begitu teman-teman. Nah, memang akhirnya tetap saja kami beberapa kesempatan membeli makanan jadi atau makan di luar, tapi apa namanya, nggak bisa juga sepanjang waktu kita makan di luar rumah ya, karena akan menguras keuangan keluarga juga ya. Khawatir saja juga jangan sampai eh, katakanlah kurang bersih mengolahnya, atau piringnya yang karena mungkin banyak pengunjung dia terburu-buru piringnya untuk menyajikan itu kurang bersih, masih banyak sabunnya. Saya mungkin paranoid ya, saya kadang kepikiran kalau banyak orang pengunjung kayak gitu, piringnya jangan sampai kurang bersih, masih banyak sabun nempel sabun nempel, akhirnya ikut terkonsumsi oleh kita. Ini mungkin saya paranoid lah ya, semoga tidak benar itu ya. Ya, ya. Teman-teman, air rebusannya sudah mendidih. Saya merebus ikannya dulu. Ya, saya enggak menggunakan apapun ya, toh nanti kan akan dibumbu juga, jadi ini sekaligus hemat bumbu ya teman-teman. Saya tuh ya berapa hari terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini cukup prihatin ya, dengan harga-harga yang bagi saya itu sangat melambung. Bahkan tadi saya mau beli daun bawang itu sampai nggak jadi karena tidak saya temukan. Tapi juga yang mau lebih apa itu mengagetkan buat saya, pedagang itu menjawabnya kayak gini, kosong bu, kami ndak berani beli, berani beli karena mahal di tingkat apa itu ya, distributor atau katakanlah petani begitu ya, petani atau distributor mahal bu. Kami ndak kalau nggak salah 90 per kilo apa ya tadi, saya kurang dengar. Yang jelas bagi mereka itu mahal, takutnya bu kami beli tapi nggak laku karena ibu-ibu nawarnya 2.000, 3.000, nah modal kami nggak ketutup bu. Jadi kami apa namanya, nggak berani jual karena nggak berani beli. Nah, karena ya seperti itu ya. Jadi saya tadi keliling juga memang tidak menemukan apa namanya, di pasar itu tidak menemukan daun bawang teman-teman. Nah, memang beberapa waktu lalu itu daun bawang seikat itu 10.000, kecil ya. Yang biasanya 2 kali dari itu saya bisa dapat 5.000 ya. Kita tutup aja dulu ini, kita
kita tunggu didihkan, jadi saya nggak memberi apa-apa ya, menghemat bumbu saja. Bawang merah, bawang putih juga itu mahal ya. Nah teman-teman, nampaknya sudah matang ya, sudah matang, sudah bisa kita angkat. Ya semuanya kita perhitungkan ya, nggak perlu lama-lama boros-borosin gas saja. Gitu deh, yuk kita angkat. Ini bumbu instan, kita tumis. Begini isinya guys, di dalam kecil ini. Kita pakai santannya sedikit saja. Jadi ini kita lagi bikin rendang ikan tuna pakai bumbu instan dengan santan. Kita tes dulu garamnya, apakah ada rasanya. Ada. Ini ikan tuna yang tadi kita sudah goreng. Ini kita tambahkan sedikit air masak. Kita biarkan airnya surut dan ikannya tercampur dengan bumbunya. Kalau sudah mulai masak, kita kecilkan apinya. Kita aduk-aduk sampai kuahnya mengering. Diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah-pecah. Kalau saya ini sudah masak, sudah berhenti aduk-aduknya. Tapi kalau kalian pengen yang masih tetap kering, kalian tetap lanjut aduk-aduk.
Mari makan. Nah, ini ada rendang ikan tuna buatan bocil. Kebetulan juga ada sayur daun ubi ditumbuk, terus dikasih kelapa parut yang agak mengkal ya. Ini ya, mari makan. Ini rendang tuna bumbu instan bumbu rendangnya instan, kelapanya ya, mungkin inilah zamannya untuk kemudahan juga industri olahan pangan seperti santan ini kan sebenarnya bermanfaat juga buat petani ya, harga jual ke industri akan cenderung stabil karena tidak dipengaruhi oleh cuaca ya, apa gimana ya. Begitu juga di tingkat konsumen. Kalau musim yang mengganggu produktivitas atau tumbuh kembang tanaman itu, tentu harga di pasaran akan mahal. Ketika pasokan banyak, harga akan cenderung turun. Menurut hematku, industrialisasi pangan ini akan menguntungkan petani, menguntungkan konsumen. Nah, itu pendapatku yang masih minim pengetahuan. Teman-teman mungkin pakar ekonomi ya, pakar pertanian atau punya ilmu di bidang ekonomi pertanian, bisa komen di bawah. Bisa saja saya keliru ya, bisa saja ini pendapatku saja. Industrialisasi hasil-hasil pertanian atau teknologi pengolahan hasil pertanian itu bermanfaat untuk pengawetan produk ketika berlimpah, sehingga tidak rusak atau membusuk, dan juga menjamin ketersediaan ketika hasil panen minim. Nah, itu di tingkat petani atau produktivitas ya. Nah, sebaliknya di tingkat konsumen, harga akan cenderung stabil ya, karena ada ketersediaan yang di teknologi pengawetan yang menjamin ketersediaan pasokan pada saat panen minim ya. Tentu saja teknologi olahan pangan ini yang dikembangkan adalah yang aman bagi kesehatan. Mari makan. Itu ikan yang belum digoreng sudah masuk kulkas kah? Sudah. Takutnya kucing kan sudah kasih makan kah? Sudah. Hah? Sudah. Sudah makan? Lapar mata dia itu kucing. Udah makan tuh, kayak udah paksa begitu. Kayak udah biasa itu udah lihat karena udah mau icip. Apa? Kayak udah pengen makan juga, ikutan makan. Tapi mending jangan, udah muntah.
Udah kenyang. Iya, dan cepat mentah itu. Ayo kamu. Dia sudah makan kayak masih kelaparan begitu. Udah mau coba-coba juga itu. Karena ras ikan.